membangun KPHP model di Kalimantan Tengah. Kita memiliki sumber daya hutan yang luar biasa. Untuk hutan produksi, kita punya hampir 70 juta hektar. Agar hutan ini memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi Republik Indonesia, maka perlu kita kelola secara benar. Hutan harus dikelola pada tingkat tapak. Sebagai negara yang memiliki hutan tropis kedua terbesar di dunia, maka Indonesia memiliki sumber daya hutan yang begitu besar, baik kayu maupun bukan kayu. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan terbesar di Indonesia. Kalimantan Tengah memiliki potensi hutan yang begitu besar, baik potensi hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Kalimantan Tengah luas wilayahnya lebih kurang 15.300.000 hektar, dan dari luas wilayah lebih kurang 15.300.000 hektar, kita mempunyai potensi kawasan hutan pada saat ini sebesar lebih kurang 12,7 juta hektar atau lebih kurang 82% dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Hingga akhir tahun 90-an, sektor kehutanan masih menjadi primadona bagi kalangan investor dan menjadi penyumbang devisa yang besar bagi negara setelah sektor migas. Namun kondisi tersebut berangsur surut dari tahun ke tahun, sehingga saat ini sektor kehutanan menjadi sektor yang kurang menarik bagi para investor. Kita tahu sendiri bahwa Kalimantan Tengah sampai dengan era tahun 1990-an itu investasi di sektor kehutanan yang dulu dikenal dengan istilah hak pengusahaan hutan itu mencapai 118 unit HPH di Kalimantan Tengah, dan kita mempunyai target produksi pada saat itu berkisar sampai 5 juta meter kubik per tahun, dan kita menduduki posisi ketiga setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Nah, kita tahu sendiri juga bahwa era izin investasi di sektor kehutanan sampai dengan saat ini semakin berkurang, bahkan tidak lagi mendominasi sebagai sumber devisa bagi negara. Untuk meningkatkan kembali kinerja sektor kehutanan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan peraturan Menteri berupa Permenhub nomor P.6/Menhub/2/2009 tentang pembentukan wilayah KPHP. Berkenaan dengan amanat Undang-Undang Kehutanan dan juga peraturan pemerintah, maka Kalimantan Tengah tidak terlepas juga untuk mengembangkan satu sistem pengelolaan hutan berbasis tapak, yaitu dengan mengusulkan pembangunan KPH di Kalimantan Tengah. Dan Kalimantan Tengah sudah mendapat persetujuan dari Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada bulan Desember tahun 2012 dengan disetujui kurang lebih 33 unit KPH di Kalimantan Tengah, meliputi luas hampir 8 juta hektar, dan 32 unit KPH di Kalimantan Tengah itu sendiri terbagi ke dua bagian besar, yaitu 29 unit KPHP dan 4 unit KPAM. Pada tingkat implementasinya, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 6 tahun 2009, pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak dapat dilakukan salah satunya melalui KPHP, sehingga diharapkan kinerja sektor kehutanan dapat meningkat kembali. Sebagai orang tua bagi semua KPHP model di wilayah Kalimantan Tengah, maka BP2HP wilayah 12 Palangkaraya mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berat. Selain sebagai pembina, pemantau dan pengarah, BP2HP wilayah 12 Palangkaraya juga harus menyiapkan grand design baik fisik maupun non-fisik, sehingga tugas dan fungsi KPHP model dapat berjalan dengan baik. Pada tahun 2015 ini,
kami BP2HP Wilayah 12 Palangkaraya sedang melaksanakan kegiatan di 5 KPHP model yang ada, di mana output kegiatan ini akan dijadikan sebagai acuan untuk pengelolaan KPHP ke depan. Agar proses kegiatan-kegiatan BP2HP Wilayah 12 Palangkaraya dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan koordinasi yang baik antar lini, baik secara internal maupun eksternal. Dengan rapat-rapat koordinasi yang intens yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai BP2HP Wilayah 12 Palangkaraya, maka pada bulan Maret tahun 2015, BP2HP Wilayah 12 Palangkaraya telah membentuk kelompok-kelompok kerja atau Pokja yang tugas utamanya adalah merumuskan secara detail kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BP2HP Wilayah 12 Palangkaraya. Sejak terbentuknya kelompok kerja atau Pokja di BP2HP Wilayah 12 Palangkaraya pada bulan Maret tahun 2015 ini, kami langsung bergerak menyusun dan merumuskan kerangka acuan kerja dan HPS untuk sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kami di 5 KPHP model. Kegiatan-kegiatan kami antara lain identifikasi biofisik, sosek dan potensi seluruh areal KPHP, identifikasi jasa lingkungan, identifikasi hasil hutan bukan kayu unggulan, penyusunan perencanaan bisnis, dan penyusunan RPHJP tahun 2015-2016 di 5 KPHP model di Kalimantan Tengah, yaitu Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, dan Kota Waringin Barat. Pada bulan Juni tahun 2015 ini, Pokja kami telah mampu merumuskan kerangka acuan kerja dan HPS untuk pelaksanaan kegiatan di KPHP model Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kota Waringin Barat, dan Gunung Mas. Berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan juga perubahannya Perpres Nomor 4 Tahun 2015, kami selaku unit layanan pengadaan telah melakukan proses pemilihan penyedia pada pekerjaan jasa konsultansi KPHP di lingkungan BP2HP Kalimantan Tengah. Dari 40 paket pekerjaan yang kami kerjakan lingkup unit layanan pengadaan, ada kurang lebih 400 penyedia yang melakukan pendaftaran pada sarana LPSE. Dan kami sudah melakukan evaluasi dan menyatakan ada kurang lebih 185 penyedia yang kami tetapkan masuk dalam prakualifikasi, baik itu berupa perusahaan perseroan terbatas maupun CV. Saya Jinudin ST, Direktur CV Prakarsa Desain Konsultan, sebagai pelaksana kegiatan penyusunan RPHJP tahun 2015 di KPHP model Murung Raya. Saya Yudi Kuswendi, Sarjana Teknik, Direktur PT Tema Karya Mandiri Pusat Palangkaraya, pelaksana kegiatan penyusunan RPHJP tahun 2016 di KPHP model Gunung Mas. Agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan KAK yang telah disusun tim Pokja BP2HP Wilayah 12 Palangkaraya, maka dilakukan pendampingan di semua kegiatan di KPHP model setempat. Ini adalah rangkaian kegiatan dari identifikasi biofisik, sosek, dan potensi seluruh areal KPHP. Kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah melakukan inventarisasi tegakan untuk mengetahui potensi pada klaster dan plot yang sudah ditentukan. Tak bisa lama lagi
Dalam usianya yang terhitung masih sangat muda, KPHP model di Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya perencanaan maupun pembinaan kepada masyarakat di sekitar hutan. Kita masyarakat Klaten Barat berterima kasih kepada Kementerian Kehutanan sudah menetapkan kawasan pengelolaan hutan produksi model di Kota Waringin Barat seluas 316.135 hektar. Dari luasan itu, kurang lebih 9.000 hektar hutan lindung, 44.000 hektar hutan produksi terbatas, dan 257.000 hutan produksi. Perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dibuat oleh KPHP model di Kalimantan Tengah dibuat sampai dengan masa 10 tahun ke depan. Ini adalah areal yang kami persiapkan sebagai lokasi Demplot Jabon Merah seluas 30 hektar. KPHP Lemandau yang mempunyai luas areal seluas 226.000 hektar. Di samping kita rencanakan untuk penanaman Demplot Jabon Merah seluas 30 hektar, kita juga merencanakan untuk menanam tanaman kaliandra dengan luas areal sekitar 6.000 hektar. Ini adalah tanaman ujung atap, di mana di wilayah KPHP Kobar, terutama di daerah pesisir, tanaman ini sangat cocok, terutama pada lahan berpasir. KPHP model Kota Waringin Barat merencanakan pengembangan komoditi ujung atap ini kurang lebih 2.000 hektar di wilayah pesisir. Dengan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan yang intens, maka diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan menjadi lebih baik, sehingga tidak akan ada lagi pengerusakan dan pembakaran hutan. Tahun 2014 kami telah menanam sejumlah 10 hektar tanaman aren ini dan akan dilanjutkan pada tahun 2015 ini yaitu sebanyak 50 hektar. Ini adalah pohon aren yang ditanam oleh warga berumur 1 tahun. Bibitnya berapa banyak Pak bibitnya? Bibit jumlah keseluruhan 14.000. Sementara bibit yang siap tanam ada 3.000, kalau yang ini ada 12.000. Sudah umur berapa bibit ini? Umurnya kurang lebih 6 bulan. Dengan adat budaya tahu tuh menampung suku bahasa. Kalau tekia gedung sakula paton batihel urasi nama. Susun batingkat negeri swasta menampung pelajar dan mahasiswa. Hampina uang bidang pendidikan, pelajar berprestasi arepeni
Kalau ini pegawai ini sudah 40 tahun menggawe hono ini, belahangan ini sampai dapat menyekolahkan anak di Jawa dengan penghasilan dengan hono ini pasti lain pegawai ini dan roganya 35.000 seturus. Dalam penghasilan sehari itu dapat 10 turus, jadi 350.000 lah sehari itu oleh roganya itu, Pak. Saat ini, KPHP model di Kalimantan Tengah berupaya menjaga kelestarian hewan-hewan khas Kalimantan Tengah. Daerah ini teridentifikasi adanya spesies banteng Bos japanicus lowi, di mana banteng ini merupakan habitatnya adalah khas di daerah Kalimantan Tengah, terutama daerah Kabupaten Lamandau, dan ini berada pada posisi wilayah Kecamatan Belantikan Raya. Dan diperkirakan posisi ini untuk habitatnya adalah sekitar 30 ekor, dan itu kemungkinan tidak akan lebih. Karena itu mungkin kita akan melaksanakan tindakan konservasi di situ untuk melindungi kelestarian Bos japanicus lowi yang ada di wilayah kita. Ini adalah burung haruwe atau masyarakat atau lebih kenal dengan merak kerdil. Hidupnya di lahan kering primer, yaitu di wilayah kelola KPHP model Gunung Mas. Burung ini pemalu, dia menghindari daripada manusia, sehingga hidupnya agak jauh daripada pemukiman atau penduduk. Burung ini jantan, memiliki ekor yang panjang kurang lebih 2 helai. Ini menandakan adalah burung ini berkelamin jantan. Populasi daripada burung haruwe ini sudah langka. Dengan berjalannya roda KPHP model, khususnya yang berada di Kalimantan Tengah, maka diharapkan bangkitnya kembali sektor kehutanan bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia internasional. Awal pembuatan pabrik sumpit di Kalimantan ini, pertama saya bertemu dengan buyer dengan adanya permintaan untuk pembuatan sumpit. Kemudian setelah saya survei ke beberapa pulau dan akhirnya saya menetapkan di Kalimantan ini karena banyak sekali limbah-limbah kayu yang bisa dimanfaatkan. Mulai dari tunggul-tunggul ataupun sisa-sisa potongan kayu hasil produksi daripada pabrik-pabrik yang ada di sekitar sini. Dan akhirnya saya mendirikan pabrik di tempat ini dengan membawa mesin dan beberapa karyawan untuk memulainya. Hasil produksi per bulan kurang lebih 300.000 pasang per bulan sampai 450.000 pasang sebulan. Kemudian hasil itu setelah beberapa waktu lamanya berbulan dan akhirnya sampai 2 tahun lebih ini saya bisa ekspor ke negara Jepang langsung dari kota Palangkaraya sampai ke Jepang. KPHP, masa depan pengelolaan hutan Indonesia.